Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mahasiswa yang saya hormati, saya ingin menjelaskan mengenai lingkungan dan kesejahteraan sosial. Sekarang ini bahwa lingkungan sangat penting bagi kesejahteraan sosial. Paling tidak bahwa lingkungan atau kondisi lingkungan menjadi indikator dari kesejahteraan sosial suatu masyarakat. Sebagai contoh, lingkungan yang bersih, lingkungan yang nyaman, lingkungan yang sejuk, lingkungan yang banyak tumbuhannya yang menjadikan asri, maka itu menjadi indikasi atau indikator dari kesejahteraan sosial suatu komunitas atau suatu masyarakat. Oleh karena itu, kali ini saya ingin membahas mengenai lingkungan terkait dengan kesejahteraan sosial. Kalau kita melihat bahwa lingkungan itu paling tidak bisa dibagi menjadi tiga. Sebelum saya menjelaskan mengenai ketiga hal tersebut, sesungguhnya apa itu lingkungan? Ya. Lingkungan adalah semua hal yang ada di sekitar kita. Apapun yang ada di sekitar kita, itu namanya lingkungan. Kalau misalnya kita di rumah, maka rumah itulah juga lingkungan. Meja, kursi, almari, mungkin rak buku, itu adalah lingkungan kita. Kalau kita misalnya di sawah, maka pematang, tumbuhan yang ada di sawah-sawah itu adalah juga menjadi lingkungan. Oleh karena itu, lingkungan adalah secara sederhana semua hal yang ada di sekitar kita. Itulah lingkungan. Secara teoritis gitu, lingkungan dibagi menjadi tiga. Ya, kalau kita lihat di sini, yang pertama itu disebut dengan natural environment atau lingkungan yang alamiah. Seperti apa itu lingkungan alamiah? Adalah lingkungan yang sesungguhnya dicipta oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Misalnya saja laut, gunung, sungai, tumbuh-tumbuhan, ya. Itu semua adalah ciptaan Tuhan, maka lingkungan yang semacam itu disebut dengan natural environment. Ya. Kemudian yang kedua adalah disebut dengan man-made environment. Adalah lingkungan di mana yang membentuk, yang membuat itu adalah manusia atau lingkungan buatan manusia. Misalnya saja perumahan, gedung, jalan, jembatan, gor olahraga, dan lain-lain yang bukan ciptaan Tuhan, itu disebut dengan man-made environment. Kemudian yang ketiga disebut dengan lingkungan sosial budaya. Manusia dengan perilakunya, manusia dengan budayanya, itu disebut dengan social cultural environment. Ya, jadi seperti ini kita bisa melihat di sekitar kita apa saja yang masuk dalam kategori natural environment, yakni misalnya adalah tumbuh-tumbuhan, kemudian ada juga itu sungai, gitu ya, ada gunung, ada laut dan lain-lain yang itu merupakan buatan Tuhan atau ciptaan Tuhan, maka itu disebut dengan lingkungan yang alamiah. Sedangkan semua hal yang dibuat oleh manusia, kos-kosan, pasar, lapangan sepak bola, dan seterusnya, itu adalah lingkungan yang dibuat oleh manusia. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah yang agak beda dengan dua itu, bahwa sosial budaya masyarakat itu juga menjadi lingkungan, ya, lingkungan kita semua. Bagaimana prinsip dari
lingkungan itu. Lingkungan itu sebenarnya prinsipnya sangat bagus, yakni ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah bahwa unsur-unsur lingkungan satu dengan yang lain itu saling mempengaruhi, gitu ya. Jadi kualitas udara, taruhlah, itu juga mempengaruhi kesehatan orang. Atau kualitas udara itu dipengaruhi oleh tumbuhan. Tatkala tumbuhannya itu kurang, maka kualitas udaranya juga menjadi rendah. Oleh karena itu, dengan kualitas yang rendah, kemudian juga orangnya menjadi sakit. Orangnya menjadi sakit, tidak bisa menanam, dan seterusnya. Semua hal yang mempengaruhi ini, saling mempengaruhi satu sama lain, ini disebut dengan ekosistem. Oleh karena itu, tatkala satu ekosistem itu hilang satu, gitu ya, hilang satu, atau tidak berfungsi satu, maka sesungguhnya kemudian lingkungan itu menjadi rusak. Taruhlah sebagai contoh, bahwa di kota-kota, termasuk yang saya lihat di Jember, gitu ya, di Jember, bahwa lingkungan itu menjadi panas, ya. Kenapa begitu? Karena kalau kita lihat, gitu ya, bahwa tumbuhan-tumbuhan atau tetumbuhan yang ada di kota Jember itu dipangkas, hanya tinggal batangnya saja. Kalau seperti itu berarti proses ekosistemnya terganggu. Pohon, ya, dengan ada daunnya itu dalam siang hari atau pada siang hari melakukan proses fotosintesis, di mana dia mengambil karbon, mengeluarkan oksigen. Suatu proses yang luar biasa, mengambil yang jelek-jelek, mengeluarkan yang mengambil yang jelek, mengeluarkan yang baik. Ya, kalau tidak ada pohon menjadi panas. Itulah yang saya sebut bahwa kalau suatu tempat pohonnya hilang, ya, satu proses ada yang hilang, maka kemudian lingkungan itu menjadi rusak. Makanya kalau kita lihat sekarang ini dengan musim kemarau yang agak panjang, kemudian pohon-pohonnya hanya berupa batang-batang saja, maka kemudian bahwa lingkungan menjadi panas. Panasnya tidak seperti tahun lalu, beberapa orang bilang begitu. Apakah ini juga menjadi lingkungan itu menjadi indikator dari kesejahteraan sosial? Iya. Jadi kesejahteraan sosial itu bisa dilihat dari kondisi lingkungan. Taruhlah misalnya tadi itu lingkungan yang alamiah, gitu ya, lingkungan yang alami. Itu misalnya pohon, ya. Suatu tempat yang pohonnya banyak akan menjadi asri, menjadi sejuk dibandingkan dengan suatu lingkungan yang pohonnya sedikit. Tatkala sejuk dan asri, maka sesungguhnya orang menjadi nyaman. Nyaman inilah sebetulnya kita sebut sejahtera, gitu ya. Tatkala ada oksigen yang banyak, orang bisa menghirup oksigen dengan banyak, mengeluarkan karbon. Orang yang mendapatkan oksigen ini kemudian sehat. Lah, sehat ini juga menjadi indikasi dari kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, kita melihat bahwa lingkungan itu erat kaitannya dengan ilmu kesejahteraan sosial atau kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, mari kita memahami ekosistem, jangan sekali-kali kita menghancurkan atau membuat rusak salah satu dari ekosistem itu, sehingga fungsi dari lingkungan itu menjadi kacau. Taruhlah tadi itu, kalau suatu lingkungan tidak ada pohonnya, berarti menjadi panas, menjadi kurang enak, kurang nyaman, itu berarti salah satu fungsi dari lingkungan itu tidak berfungsi, karena memang tidak ada. Oleh karena itu, suatu lingkungan yang baik, manakala ada pohon-pohonnya yang asri, mungkin ada bunga-bunganya, gitu ya, sehingga dalam proses fotosintesis siang hari, dia mengambil hawa-hawa yang panas, yang karbon tadi itu, kemudian dia mengeluarkan oksigen. Oleh karena itu, kalau misalnya dalam siang hari, maka kalau kita di bawah pohon, sangat nyaman, gitu ya, karena sesungguhnya di dalam proses fotosintesis itu ada disebut dengan proses produksi, yakni mengambil bahan-bahan mineral dari tanah, kemudian disintesis. Proses produksi itu mendapatkan atau mengeluarkan
oksigen dikeluarkan, kemudian dia mengikat yang namanya glukosa, yang nanti sangat bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu kalau tidak ada pohon, tidak ada tumbuhan, mungkin sawah-sawah sekarang tidak ada tanamannya, mungkin akan segera menjadi rusak atau menjadi kiamat kalau itu tidak ada pohonnya, tidak ada tanamannya. Oleh karena itu prinsip ekosistem harus kita pertahankan, karena suatu lingkungan nggak mungkin hanya satu unsur saja, tetapi harus banyak unsur. Oleh karena itu kalau kita ini natural environment, man-made environment, social environment ini juga menjadi satu bagian, yaitu bagian dari lingkungan secara keseluruhan yang hubungannya adalah ekosistem. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.